teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Selvi Aulia Rahmah, dengan NIM 8583074146 pada video praktikum IPA SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pengamatan ekosistem darat, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membandingkan komponen abiotik dan biotik yang ada pada kedua ekosistem tersebut. Yuk ikuti saya untuk menjelajahi dua lokasi menarik di Kabupaten Tapin. Sebelum memulai, saya siapkan dulu alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu alat tulis, kaca pembesar, handphone, dan tentu saja lingkungan sekitar. Langkah pertama, saya mengamati komponen abiotik atau komponen tak hidup di sekitar ekosistem darat alami. Beberapa komponen abiotik yang saya temukan antara lain tanah berwarna hitam kecoklatan, lembab dan gembur, ciri tanah subur yang kaya bahan organik. Suhu menunjukkan sekitar 24 derajat Celcius, cukup sejuk khas daerah pegunungan. Cahaya matahari cukup terang karena area sekitar hutan yang saya amati cukup terbuka. Batuan yang menjadi tempat tumbuh lumut, paku-pakuan, dan mikroorganisme pengurai udara terasa lembab dan segar. Nah, setelah mengamati faktor abiotik, saya lanjut ke komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang ada di sekitar ekosistem hutan. Beberapa tumbuhan yang saya temukan antara lain enau Arenga pinnata, pohon tinggi dengan serabut tebal, sering ditemukan di daerah lembab. Bambu Soideae, tumbuh berkelompok membantu menahan erosi tanah. Paku Dipalasium dilatatum, tumbuh subur di tebing lembab. Bunga telang Clitoria ternatea, menjalar di semak-semak berwarna ungu menambah keindahan di sekitar lokasi. Lumut Birophyta menempel di bebatuan basah membantu menjaga kelembapan mikroekosistem. Dari kelompok hewan, saya menemukan laba-laba yang membuat jaring di celah dedaunan. Luwing hidup di balik serasah daun dan berperan sebagai pemakan sisa organik. Semut berperan penting dalam proses pelapukan daun dan membantu menggemburkan tanah. Capung sering terbang di sekitar, tanda lingkungan ini masih bersih. Belalang yang hidup di rerumputan sekitar. Pengurai yang saya temukan antara lain cacing tanah, membantu menguraikan bahan organik dan menjaga struktur tanah tetap gembur. Jamur kayu tumbuh di batang pohon lapuk dan mempercepat proses pelapukan kayu. Rayap berperan menguraikan batang kayu mati menjadi zat organik yang bermanfaat bagi tanah. Bakteri tanah, mikroorganisme yang bekerja di lapisan tanah untuk mengubah bahan organik menjadi hara mineral. Kumbang kayu membantu mempercepat proses pembusukan alami. Kemudian saya beralih ke ekosistem darat buatan. Yang menjadi contoh ekosistem ini adalah ekosistem darat buatan Siring Rantau Baru. Beberapa komponen abiotik yang saya temukan antara lain suhu udara terasa hangat dengan kisaran sekitar 30 derajat Celcius karena area ini terbuka dan terpapar langsung sinar matahari. Pencahayaan sangat terang mendukung proses fotosintesis berbagai tanaman. Jenis tanah, keras dan agak liat. Tanah ini memiliki daya serap air yang sedang, namun cepat kering jika cuaca panas. Angin bertiup cukup kencang, membantu penyerbukan bunga dan menyejukkan udara di sekitar ekosistem. Batu menjaga kelembapan tanah, dapat menyerap panas di siang hari dan melepaskannya perlahan pada malam hari. Nah, setelah mengamati faktor abiotik, saya lanjut ke komponen biotik. Beberapa tumbuhan yang saya temukan antara lain sepat pisang, Calathea lutea, tanaman berdaun lebar yang tumbuh subur di daerah lembab, berfungsi menjaga kelembapan tanah dan memperindah lingkungan. Kamboja pengantin, Plumeria pudica, tanaman perdu berbunga putih yang harum, sering dijadikan penghias taman. Bunga kertas, Bougainvillea glabra, tanaman hias dengan warna mencolok seperti ungu dan merah muda, berperan menarik kupu-kupu dan lebah sebagai penyerbuk.
pohon bintaro, Carbera menhas, pohon berdaun rimbun yang berfungsi sebagai peneduh alami dan penyerap polusi, belimbing, Averrhoa carambola, pohon buah dengan bunga kecil berwarna merah muda yang sering dikunjungi lebah dan kupu-kupu saat berbunga. Kemudian dari kelompok hewan, saya menemukan kupu-kupu yang berterbang di sekitar taman untuk membantu proses penyerbukan. Kucing, hewan peliharaan yang berperan sebagai konsumen sekunder. Burung yang sering hinggap di dahan pohon dan beberapa sebagai penyebar biji tumbuhan. Semut rangrang hidup berkoloni dan berfungsi menjaga kebersihan lingkungan dengan memakan sisa-sisa organisme. Lebah menghisap nektar bunga dan menjadi penyerbuk alami yang sangat penting bagi tumbuhan di sekitar. Pada ekosistem darat buatan seperti sirih rantau baru, komponen pengurai memang agak sulit ditemukan secara langsung karena proses penguraian biasanya terjadi di lapisan tanah bagian bawah atau di tempat yang lembab dan kaya bahan organik. Area taman buatan umumnya sering dibersihkan dan dirawat oleh manusia sehingga sisa-sisa daun atau bahan organik cepat dibuang, membuat jumlah pengurai terlihat lebih sedikit. Namun setelah diamati lebih teliti, saya menemukan beberapa jenis pengurai yaitu cacing tanah yang hidup di tanah dan membantu menggemburkan serta menyuburkan tanah, larva lalat yang membantu mempercepat proses pembusukan bahan organik seperti daun kering, bakteri pengurai yang berperan mengubah sisa organisme mati menjadi zat hara yang dibutuhkan tumbuhan. Dari dua lokasi yang saya amati dapat disimpulkan bahwa ekosistem darat alami memiliki keanekaragaman hayati yang lebih banyak dan cenderung stabil karena terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem darat buatan cenderung terbatas dan mudah berubah karena dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Demikian video praktikum IPA SD kali ini tentang perbandingan antara ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.